Rahim al-Hadariyu wa Safariyu taibab nerangno surat-surat utawi ayat-ayat utawi dawuh Allah Ta'ala sing bangsa diturunno ning dalem pas Rasulullah ing dalem wa Safariyu lan bangsa ayat sing diturunno pas Rasulullah tindak. Wal Hadariyu utawi ayat-ayat sing diturunno bangsa ning dalem iku ma perkara nazala kang tumurun apa mafil hadiri dalam Muhammad safari iku mana nazala fi safar iku ma perkara nazala kang turun apa mafil safari dalam dunya wa amma safari wa anapun tawi ayat-ayat utawi dawuh-dawuh wa ta'ala sing bangsa tindakan iku falahu amsilatun monggo tetap kedhe safari amsilatun te pira-pira contoh minha iku setengah sange amsila ayat tayammum ite ayat tayammum Allah dikang silalati fi suratil Maidah yang dalam surat Maidah. Awalnya kang utawi kawitane surat iku utawi awalnya itu kawitane ayat tayammum ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Fa inna hadhil ayatu nazalat tumurun hadhil ayat fi mahallin ing dalam siji tempat. Disamakan denarane apa mahal tidak dilcesi kelawan tempat dadul cesi. Waya tidak sesi waro adil khulefati ono ing gurine kawasan bil khulefah. Wakila bil beda. Waya beda itu beda ono ing daerah beda. Waya beda itu tali nyanding apa beda dal khulefah ing dal khulefah bil qurbi lan parat minal Madinah desa Madinah mintori iki Makkah terhitung sangka dalan Makkah. Wa min halan iku setengah sangi amsila suratul Fath utai surat Fath. Nazalat tumurun apa suratul Fathi fi sa'il Hudaybiyah ing dalam tingkae utawa sejarahe sulhul Hudaybiyah fi qira'il khamin ing dalam kawasan qira'il khamin. Wadin yaiku nama jurang, nama lembah bena kang iku tetep ing dalam antarane al-wadi wa bena Madinah nahumi adin sepadane satu wasabina lan 70 panemelan mail. Wa bena uga tetep ing dalam antarane qira'il khamin wa bena makat anahu salasina melan sepadane 30 mil. Wa min usfana lan terhitung sange usfan ilaihi ilal wadi salah satu anjalin di telu pira-pira mil. Telu pira-pira mil nama-nama mil sing sakniki. Wa amsilatul hadiri yang utai contone pira-pira ayat sing diturun ning dalem kasiratun akeh. Likauniki krana sak temne al hadiri iku ala asla sing asal. Mulane fala yahtaju mongko ora butuh al hadiri ila tamtilan maring contoh liwuduhi krana jelase al hadiri. Al-laili wan nahari wasayfi wasita'i ayat sing diturunno ning malam, ning siang, ning wektu napa ketiga wasita'i lan wektu napa rendeng. Wa ing kasimulan kabagi apa nuzulul Qur'an ing dalem klamane ditibari zaman iklan itu zaman. Kabagi lailien maring ayat bangsa bengi wa nahari lan bangsa ri. Wasofiyan bangsa ketiga wasita'i lan bangsa rendeng. Wa amsilatun nahari uti pira-pira contone bangsa rina iku kasiratun akeh lianna wali annan nahari wa al-asl sing asal wa malaili wa ana pete sing bangsa bengi fa min amsilati monggo wis ngasangi amsilatul laili ayatu tahwilil qiblat uti ayat mindah qiblat wa min amsilati sofi lan wis ngasangi contone ayat sing diturunno wektu ketiga ayatul kalalah ayat kalalah wa ya qaulu ta'ala yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ila akhirah temako maring akhir ayat. Wasama halan darani ing hadil ayat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi darani ayat isaifi lan ayat ketiga kama kotin perkara sahabat kang tetep ma fi sahih muslimin dan sahih musliman Umar radhiyallahu anhu wa min amsilati sitai qaulu ta'ala fi suratin nur innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum ila akhiril asyri ayat mengko maring 10 ayat fa minas sahih mongko tetep ing dalam hadis sohain Aisyah tasing Aisyah radhiyallahu anha annaha satun hadil ayat nazalat tumurun apa hadil ayat di yaumin dalam dino syak dan kang banget rendengnya itu banget dingin ini kalau terangkan ya Bismillahirrahmanirrahim terus kalau bolak-balik matur kitab niki niku namine Subdatul Itqan apa Subdatul Itqan niku diulangaken Sayyid Alawi teng Sayyid Muhammad terus era Sayyid Muhammad dipun wastani napa Al-Qawaid Al-Asasiyah fi ulumil Quran. Tapi semua kitab ini materi dasarnya kitab niki Itqan niku lho betul. Napa kitab napa? Itqan karangan Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukhah, napa potensi
mansukh, kecuali kalam khobar, ya, kecuali kalam khobar, karena yang namanya mansukh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan nggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun Qa'imun, Zaid berdiri, kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, no? Kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi, karena pagi saya bilang cung aku tukono pecel, karena momennya keliwat, sudah siang, kan sahaja tak batalkan, gak cung ganti rawon misalnya. Karena sifatnya perintah, apa? Sifatnya perintah. Ada muqtadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, agamamu agamaku, agamaku. Ketika Rasulullah di Medina itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan, mau dihabisin. Nabi kena khitab disuruh melawan. Makanya disebut kital itu saling perang. Karena kital itu dari masdar musarokah, ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Jadi nah itu kan berarti karena muqtadul hal, karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansukh itu hanya di surat-surat sing di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa nopo nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Medina masih dipakai buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi syaratnya diperangi, mereka yang diperangi, yuqatalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah tanya Pak qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat terjadinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi al-mujib lidzalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh musir kalau diusir. Jadi gue nyetak bojo yang tadi dicereweti, bojo ucuk-ucuk nyetak disik ben wedi mumpung diamuk. Terus sekarang mana kayak belanja itu nyetak, ayo ngomong apa? Oh sarap itu, wong lanang ngono kudu diobatno. Tapi nak kono wis ngamuk, lha kowe oleh nyerang, biasane wis don. Biasane diamuk setengah jam wis don. Sak jam setruk. Tuh kalau kata Bamun kalau hujan gitu, di bojo cerewet itu baru kamari suga. Tapi santri-santri yang di belakang bilang kamari suga, bang, mari setruk. Jadi karena ilmu tentang itu nggak cukup. Ilmu ulama mana saja kalau analisis perempuan itu nggak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan itu nggak jelas, itu nggak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbak Hamid itu ya, acara hallnya Mbak Hamid. Tapi yang nggak undangan, karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat, senasib undang itu batal, cuma kecewa. Pokoknya saya itu hanya mau di pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji, bukan undangan terus di dinner itu. Kayak artis, ribeten itu. Ya seperti ini aja, ngaji sudah ngaji. Perempuan itu satu-satunya makhluk pangeran yang tahu bantah Kanjeng Nabi. Kalau bolak-balik gitu, ada di Quran ada ayat surat jadi surat Mujadilah. Tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari' yang di ayat qad sami Allah
qaulal lati tujadiluka. Dadi allati ing wong wedok tujadilu kang bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari itu di nahwu itu isim fa'il. Karena zamannya sama, fi'il mudhari zamannya hal dan istiqbal, itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti ad-daribu, paham ya? Rajulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau iya tadribu bisa diganti daribatun. Makanya kalau mana nih ya qad sami'a, teman-teman midanget sapa Allah qaulal lati ing pengucapane wong wedok. Silelati itu jadi kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad. Fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati. Wa tastaqi lan nglaporno sapa wedok. Nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi loh. Ora terima kiai Nabi itu dilaporkan. Jadi wong wedok menawa terima bojo enteng. Nabi wis dilapor. Jadi wedok Nabi wis dilapor. Dilapor ila wahi maring. Terus sempat terjadi debat. Makanya terusannya ayat wa wa'u yasma'u tahawurakum. Wa wa'u yasma'u sapa Allah. Tahawurakuma ing perdebatan sira loro. Ya perdebatan Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawarah itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan konversasi Inggris itu, conversation Inggris itu disebut apa? Muhawarah apa? Muhawaratul lughat al-Inggrisiyah, muhawaratul lughat al-Arabiyyah. Itu debatnya itu luar biasa. Sekamane Nabi kudu kalah wae muwara kekasih pangeran musuh-musuh wedok. Jadi khaulah itu wahyu. Wae ceritane kudu wahyu, kaula cerita gala. Khaulah itu wahyu. Mbok barakat, mbok barbiye. Mulai itu pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab ku gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso kok bayangno. Wong Jawa ono bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu wis biasa wae. Jadi wong Arab ku mangane daging. Terus neng hadis semua asbab nuzul redaksine fa'ajabat tu ajizatu. Nah pemaknane yo fa'ajabat mongko gawakno ku ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatu wa pemaknane iki wajib. Pokoke pas sujud itu sing gawakno ajizatu. Itu jorok nih. Ini murid kecelakaan. Jadi makna yang bener iso, nak makna ngono iso. Jadi uteke wis elek. Akhirnya jaluk, sing lanang jaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ragi. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang berjaluk ra dikek iku wis ngamuk iku wis gunane dino. Dan nanti mangan mendoan ngamuke rapati tenang karena ya tadi sahabatnya mesti rapati tenang. Akhirnya ngamuk terus wong Arab ku ngamuk tertinggi ku muni anti aliyah kadori umi kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dam. Dam itu satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni dik kowe kaya ibu, itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu, maknanya selawas-selawas haram tak peloni, haram tak jima, haram tak kumpulin. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira makmuk kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu kehormatan. Saya jajal jenggote kan kali cekel. Wah, gak kemudian radue. Sebenarnya orang Arab itu lucu. Berarti podo jenggote ini cekel-cekelan loh. Kebayang gak tolong Jawa? Wong Arab nak seneng wong, usirai dicekel cek diwambung bebenan. Nanti kalau delok ora mentok loh. Dapat nanti kalian bangun teng Madinah. Karena bangun orang alim alama dan beliau Muammar, ada orang Arab
Sopo nang kalian ya, yuk kita terus jumpa budi. Tengok Jawa kan siap. Enak ya, tempatnya. Jawa kelecek terus. Iya di sebenarnya. Wes soro wae bangsa Arab. Sagate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu penghur. Sehingga saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah kadzuri umi, kamu sudah berposisi kayak ibu. Fi hurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi hurmati kata wa kata. Sama-sama haram dikum. Setelah itu betul kan? Waduh, bojo ayune ngene kok. Tak dihar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok ya getun, sing lanang ya getun. Jika cerita lapor dengan Nabi. Sing lanang tok sing. Kata Rasulullah. Nah ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan dihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu biman silabit tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jadi wong lanang kan nurut. Ulang, kata Rasulullah, dihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita nggak boleh kumpul. Nerima, sing lanang nerima. Sing itu gak terima, enggak. Aku dulu sing matur Nabi. Warani kan ini. Warani. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi dihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa, itu hukum yang nggak benar, tidak bisa. Kenapa dari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi ngomong itu mulai disini jorok. Nabi, jangan roh bujuk kulo. Ya ngerti dari Nabi, ya ngerti. Akala syabadi, wa afna umri, wa nasar tulahu badni. Terus anaknya, hatta ida akala syabadi, terus ngomong terus. Enak wes saat ini gitu hukum tolak. Kulo riyen wayu kinyis-kinyis, saat ini wis rapati ayu. Mergo wis tuwa. Anak kulo kata. Cara hukum tolak zaman kulo ayu ora masalah dipegat, kulo boleh bojo aja gampang. Tapi aku saiki wis tuwa. Sipun iki ayu to, sipun ayu. Jenengan ngertos wong lanang. Anak kulo nak di rumah bojo kulo mesti terlantar, mesti katut bablas. Jadi wong lanang duduk mesti katut bablas. Nak taruh mak kulo anak kulo kelaparan, wong kulo rondo itu. Jadi gak bener hukum tolak. Dikasih maling. Nabi dikono aku. Nabi ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku ku nabi angan dari wahyu. Wis pokoke ngono. Pokoke ampun putus tolak riyen. Tak tinggal mulai sakniki. Pikir-pikir mulai. Di sini ngomong itu. Kondang tenan. Mulane ning surat ini ora surat rijal, ini surat apa? Jadi juara. Mulai. Tapi itu justru ngetono nak Rasulullah itu nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng itu kadang jadi dalailul ijaz. Dalil mukjizat Quran, dalil kenabiannya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah, namanya Khawlah. Perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu tidak pati dengar. Mau alamat-alamat ono itu ngelabrak Kanjeng Nabi itu untuk kenangan Aisyah. Sopo nih ngelabrak. Terus bakas sopo nggak pati detail. Sehingga Aisyah itu dengar nggak pati detail. Singkat cerita, pas perempuan ini terangnya terang. Ini tak ijazah yang itu sing judes. Nah judes menisan jadi wali. Pasti didengar apa? Mulai nang kamar terus sholat. Kan mau suci bakasan. Tapi ini sholat tenan. Mau gue sholat bersuci ini sholat tenan. Sholat tenang. Allahu Akbar. Gusti, niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan, Nabi ini jenengan kandhani hukum ini. Hukum ini kan merubah. Iya, ngerang. Iku api atas tagi hilang. Nah perempuan saiki nak jujur mbek sing lanang gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dhuwure lha iki nek bener. Dhisik ora, tapi watas tadi hilang. Jadi gak lapor sapa-sapa lapor. Ya Allah hukum ini tidak fair, itu merugikan saya. Tolong Nabi ini jenengan kandhani kayak wahyu terkini. Nah hukum itu tidak seperti itu. Pun Gusti jenengan harus mendengar saya. Lah pengiran itu terus pangeran nurono ayat wallahu yasma'u tahawurakum, malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah benar-benar penting. Jadi wong itu nek semomel. Pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon.
Ijek dikai kok tuh banget oleh respon. Jadi kalau tak kowe bojomu ngamuk itu juga respon itu pangeran. Nah pangeran betah wong la tadurruhu maksiatun wala tanfa'uhu taat. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena madharat. Tapi nak kowe bertahan. Kok kena ompreng. Dadi kira rasane niru pangeran karena dia beda kelas no. Akhirnya sujud tenani pangeran. Pas dia sujud, Jibril tekan Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah di dalam. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa huwa yasma'u taha wa rabbukum innahu sami'un basir. Terus mewangi sawetokno dibali kanjeng Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti toh. Tambah wangi sama itu, jenengan Nabi tenan. Padahal kalau laporin di kamar, jenengan rung. Akhirnya itu salah ketentuan. Alladzina yudhiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatuhum. In ummahatuhum illallahi waladina. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Mana saya ingin materi agak statusan di perkara ini. Pangeran nggak hukum apa? Status. Status itu begini. Yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting harus vulgar. Alhamdulillah kabeh itu. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin. Asal pas gelem, nah orang iso kena rancangan KUHP. Penjara. Sobat, itu mesti sing bojone ayu sing akeh di penjara. Tak sing bojone elek kan gak ono pemaksaan. Jadi kowe kudu termasuk sing di penjara ben ketara bojone. Jadi kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa kan? Kan keren. Tapi nanti disidang bojomu elek promo. Pertanyaane hakim, ngono wae kok ora betah. Itu masuk banget. Burisin betul sidang. Bojone wae elek. Bareng disidang. Orang-orang ini pertanyaan, mau ngono kok ora kuat ngempet kan? Tapi nak mau ayu terus kira kuat ngempet kan hakim kan? Mesti pikir-pikir. Ketoknya pantas. Tapi tak ulang lagi ya, ini oke ya. Yang namanya apa? Ibu itu in ummahatuhum illallahi waladina. Mulane yang ngaji Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa ibu. Maka karena ini penstatusan yang salah, ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafarah, bukan merubah status hukum. Ya hati-hati, awas ya nasab, rokok sekali. Sebab itu Allah mulai ketikan, wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura, menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu. Itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang yang boleh dihubungkan. Dijak hubungan intimnya kan enggak nyambung. Coba darani misalnya Hamdani sebenarnya Gus Baik itu muridku, yo stres kalau ngomong ini. Karena menstatuskan sesuatu yang enggak benar. Paham ya? Misalnya gue turunan Tugel Ametung terus ngerasa yang mulia timbang Habib, karena bener untuk Tugel Ametung kok sampai saingan nasab untuk Rasulullah kan itu ora bener. Sesuatu yang enggak bener itu enggak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafarah.
tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu gak perlu disini. Karena ono mubalek atau ustad, saya ini punya otoritas untuk fatwa ngaji nih nengi. Wong soro kira iso wae fatwa yo iki. Mondok e kuning di zaman mondok ora tau munggah bareng dadi kiai kok mlete ora karuan. Ngono ku ditakono kanca sak kelas e. Iku ngerpek ta ora terus. Nek ra mlete dibaro, nek mlete kudu dielingno. Utawa golekno gurune. Oh, tak sekolah ngadeg terus ora tau. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallahi waladnarum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dia sama dengan tolak. Paham ya? Jadi hidup itu harus sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemah. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran, itu tahun 2012. Nyatanya kita nih rasidon. Ya. Sampai pulau sering nggak SMS, konco-konco pulau tinggi ayu. Gue ngeteni kiamat temputi. Terus, nah gini loh rumahku mbak ngopi ya. Ya amat kok. Ngurus yang uji wah kayak perkara saya bawa. Kiamat 2000 berapa? Nah rencana aku besok makan. Orang kalau kayak kiamat kok kira-kira Rasulullah yang kekasih pangeran wae, tidak dikasih tahu kapan. Israfil itu sing trompet ngalor gitu, lu ora ngerti. Padahal dia kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai. Iku era. Artinya begini. Barokahnya para mufassir, para peneliti Quran. Itu enggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu enggak detail, itu enggak mungkin. Karena ya ini perbandingannya. Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas sampai Sayyid Zaini Tahlan sampai Syekh Khotib Minangkabau, saya semuanya itu detail sampai iki Quran iki turun pas Nabi teng dalem, iki Nabi pas tindakan, iki Quran turun pas dalu, iki Quran turun pas rino. Dengan tradisi sedetail itu kan nggak mungkin salah dalam nah orang kaya kowe, nek Quran ono kok ayat piro, mbok lali pokoke ono. Lha ngono kok dadi mufasir lho iki. Juga ada bantah-bantahan waktu masa. Pokoknya ono kitabe. Lha yo kitab apa? Jenenge lho lali. Kok halamane jenenge wae. Padahal ulama dhisik, ayat iki turun pas Nabi tindak, turunnya pas bengi, pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu, kemungkinan salah itu kecil. Jadi tidak dibakas. Al-Khaduri Basafari, kalau kan gunanya apa dibakas ning omah mbek. Wes ra bakat ngalim, tekel saya lek. Sajane kan iso ditebak, misalnya ngene, kowe tukaran mbek bojo ge apa? Setengah tahun sangka kawin iki salah amat. Umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak kowe sering tukaran bojo sering jok kira bar 10 tahun. Normal iku. Sak laras 10 tahun wis bosen. Macam wis wae brontak. Kan orang kan bisa diukur, ngamuke kapan misalnya aku bertukaran dengan bojo, kita kawin perang dino seminggu. Wah, salaman. Al bidayah lahian ya wong kawitan umur bulan madu kok wis tukaran. Nek bar 10 tahun kesunatan to. Sing kuat tidak larat. 10 tahun itu. Nak kuat ibu bojomu kelahiran terus kelahiran. Jadi iso diukur, tunggal nyai. Nyai semangat. Iku mesti nyai pertama setahun rumah. Nunggu wis suwi mesti biasa. Perkara ini bosan, semua keinginannya agak kesampean. Pas latihan kiai kan bayangno masyarakat nurut kabeh, ngaji kabeh. Orang puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan style rendu. Jebule padha wae. Dan semangat pertama mesti semangat. Takon imam masjid, semangatnya mau pirang bulan. Warung dan istiqomah jamaah, jebule reaksinya tetap sop awal. Tambah istiqomah tetap aja sop awal, malah kadang merotoli. Sesuai mesti mikir, tak rewangi ini loh.
reaksi publik ya pancet, sesuai mengendorkan diri. Akhirnya gawe wakil. Ya wakil sesuai mulai dimami santri ya sesuai santai. Itu yang bener, mulai bener ya itu. Mereka tambah semangat mesti tambah kecewa, orang kok tambah. Makanya itu uniknya Quran. Ketika Rasulullah terlalu semangat, itu malah sampai pangeran didawi la'allaka baqi'un nafsak. Muhammad, kau terlalu ibu menggebu-gebu oleh dakwah. Mereka untuk iman orang itu urusanku. Sementara kau dakwah standar. Seojo sampai baqi'un nafsak rusak awakmu. Dewi. Tapi nak bagi pemula nggak baik diri saya itu terlalu rileks. Jadi pemula aja yang semangat bentuk status mon. Nah, kalau kan statusnya sama lah. Semangat terus semangat, mohon aman. Jadi akhirnya pangeran sakit begini Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjuk Rasulullah betapa sangat mencintai umat. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat hidayah. Sampai la'allaka baqi'un nafsak, sampai kata mufassir muhlikun nafsak. Nabi hampir tarot dan ijibat sampai pernah berencana cuak. Sampai Allah dikandani sudahlah masalah hidayah itu saya. Laisa alaika hudahu walakinna wa yahdi man yasha. Sudahlah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja, tapi tetap alaika hudahu itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah. Hadis ulang ini ngaji wae. Ada muni ngene. Aku pengen ngaji ning Damaran sing tak ulang alim kabeh, demen setruk ben nanti ya. Oh mesti kecewa. Ayo paling coba biro, ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targetnya gak paham no, supaya ngaji, silaturahim, kuyon bareng mulai baris. Mau mesti nggak kecewa. Mau takut ngomong, ngaji ke sebab ya ngaji. Dia keterangan itu pokoknya api. Balik di raiso juga rekaman ini. Ayo kelakuanmu ngono tadi kira-kira. Jawab. Jajal tambah rekaman balik nih. Narang ngelantur. Jadi misalnya terus kiai ini diambisi ngaji muridnya paham. Kira-kira demen kecewa. Lah bojo yo ngono ta, Pak. Ana wong kepengin bojone sholihan, riman, ra gantah. Demen kecewa. Kowe ku sapa? Monggo cukupi wae jebak ta mun ra mbok. Supaya ditaksir bojo ku penting wedok nak salat madhep mulang. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula kiai, bojo kula yo ning. Narjeno bojo pokoke urip, salat, seneng. Berarti rasa bayangno teko lunga disambut terus godhogno banyu nggo teh mbok disiramno wis. Cuman kecewa, apa? Makanya nggak teko tak, iya curip deh. Alhamdulillah bujuku isek. Misalnya kau minggat mulai, mas aku semula nang wong tuaku, melok kowe yang melarat atau melok wong tuaku. Alhamdulillah dek gitu. Aku sing pantes deh eloi. Dan cara hukum melok wong pikir itu kebodohan. Melok wong tua sing sugih itu kepin. Tanggapnya secara ilmiah. Kok ini wong lanang ujug-ujug mulai enggak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu di mana-mana melok fikir ora enak melok wong tua itu kayakku enak berarti bojo pinter lah goblok pinter jadi sing syukur alhamdulillah dek kok pinter kowe kenane melok aku pikir 5 tahun aku ya jagal wong kok goblok kayak ngono jadi jago mulai nah misalnya kayak dirampak wah tarapan mas, aku pegang mas gini. Ya ngomong gimana? Nak pancen gue untuk sing luwe apik timbang aku. Yes piye meneh. Tapi bukan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti iku ya aku iki bojomu. Mengejar barang ora mesti iku bahaya. Terangno. Tapi nak bojo jawab ngene. Faktiranmu wis mesti. Sugihmu ke depan orang mesti. Nadu al yakin la yuzalu bisa. Baru saya malah ngaji usul pakai. Tapi kalau itu pakai al yakin la yuzalu bisa. Malah debat. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufassir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadiri Nabi di dalam wahyu itu roh niten. Mulane Aisyah radhiyallahu anha iku ngerti banget Nabi nantok wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baro'ah
terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan ya, Sufyan al-Mu'attad. Itu Nabi itu fiyaumin syadin, di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya uang musim dingin kan buatan keringetan kan? Umumnya uang musim dingin buatan apa? Keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu araqan, kenangan Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin syadin, di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah tuh kaget, wah berarti Nabi untuk wahyu. Termasuk wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah Aisyah dari segala tuduhan apa? Iya. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat biro roh. Bareng roh wis terjemahan. Sing terjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh wong bodoh kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, dia murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Lagi lolos. Saya orang bodoh kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah, ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Ya realistis saya. Takoki kenapa ngaji sebab barokah. Semangkone kok mburi ora paham. Mau kenangane ngaji ini rame. Bahkan tapung gua mburi rapati grup. Padahal mau ngarep lah ya padha ora rapati paham. Mengane nek rapati paham mburi gede alasan ora paham. Tapi kaji ilmu sama ulama dulu itu paham ora iso. Mau dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik dites. Modho muwatta piye di sinau lisik lagi ngaji Imam Malik. Terus dites. Sufyan Ats-Tsauri nate ngetes Imam Syafi'i ini. Cara kowe mesti gagal. Tes-tesane gitu. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nanya lo ya jangkar karena lebih senior. Ma makna hadis la tuharrikut tayra utawa atiron la tuharriku at-tayra min wakanatiha. Sebagai riwayat min makinnatiha. Manuk iku aja mbok obahno sangka kurungane. Ya manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, oh maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasya'um. Jadi kalau burung di obano kurungannya kok terbang ke kanan, maka perginya mubarak baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toirun burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya? Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek ceblok. Wah, alamat elek ras dulu. Padahal sing mesti kan ceceke hati-hati, kudu mesti kan. Tapi wong Jawa nanti kan cecek ceblok, itu berarti ceblok apa? Sing celaka ceceke ta wong ing kabeh lunga. Tapi orang Jawa ora ya. Kabeh lunga ana cecek ceblok gak gitu dari alamat apa? Padahal cecek tiba sing mesti kan hiji gak hati-hati. Nomor loro iso wae dene latihan jumping. Aneh latihan uji nyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul. Adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya. Kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Nah, Rasulullah itu melarang itu. Makanya tersendikan la tuharrikut tayra min makinnati. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Aba Abdillah
Qad analaka antutia, kamu sekarang berhak takwa karena sudah alim. Cara sing takoki kowe, aja geman ya manuk mbok obah-obah. Kurang pegawaian tas pundi. Karena otaknya ora sambung. Ya ya cung aja geman manuk ning kurungan mbok obah-obah. Mesti jawab sampean, lah kurang pegawaian tapi kok manuk wong. Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan, dan itu adatnya orang Arab. Makanya orang inna tatoyarna, jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Makanya diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang terbang. Jadi kalau sampean tanya, kenapa ini dipelajari? Hadori, safari, laili, nahari, sayfi, sitai. Dengan otoritas seperti itu, maka kemungkinan ulama salah itu kecil. Karena jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar. Ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar. Ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini. Awas rumah awas sekali salah setengah kafir. Pasti kafir swasta, bukan kafir tengah. Nggak, coba misalnya begini, enggak ini saya bedai. Wes akang alillah, alhamdulillah. Ittaqu waha, kena mana nih? Coba, enggak jawab saja. Ittaqu wa sira kabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku be Allah wedi itu kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafaz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan. Sama istri, wes takut, harus hati kongkor, wes takut. Ada lagi misalnya nyon sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Ittaqul faqr, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitoat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga monggo mriki, tasawuf mriki. Boten niki sapi. Saudara tuh ini. Ya tahu ulang lagi ya. Lafaz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqwa, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat di mana? Wa dzannu allamal ja'a minallahi illa ilaih. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dinten Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia. Hijrah dinten. Sehingga ketika dinten itu mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa'alat salasatil ladzina khulifu hatta idza taqat alaihul ardu bima rahubat wa dhannu. Seterusnya itu sampai wa dhannu allamal ja'a minallah illa illah. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, entek udah. Bareng rasa entek uripe, terus beliau iktikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri dia tiang masjid. Dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan. Dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbak Mun, hormat sama Mbak Asim Asyari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut. Tetapi dengan banyak pengetahuan yang musalsalila Rasulullah SAW, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqwa kayak apa.
Ittaqul hayyah kayak apa? Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga hub mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau ngendikan lafaz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini yang paling terkenal. Nah kira atau krungu ya kebangetan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Was-sholat minallah ar-rahmah wa minal malaikah istighfar wa minal adami tadarruun wa du'a'un. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hebatnya kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat ini, Inna Allaha saat temen Allah Ta'ala yusolli misalnya. Maca sholawat sapa Allah. Masa maca sholawat Allah mending ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah dhewe kok muni Allahumma terus piye kan gitu. Paham ya? Tentu redaksine Allah ya usolli ala Muhammad. Saya menambahkan rahmat kepada ya langsung jadi usolli ala Muhammad azidu alaihi rahmatan. Saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikat istighfarun. Ketika seorang malaikat disebut maca sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua ini nak wong sombong, nak ndongakno kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok ndongakno wong sing jelas. Itu bener-bener guyu malaikat. Ya Allah, tolong ya Rasulullah itu jenengan sakit ini nak orang bahaya kafir gitu. Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu lama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat Hadoriyah, Safariyah, Lailiyah. Nah, sehingga detik. Nah, barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan mufasir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama kalau kamu ingin tes dokter tafsir. Itu ada satu kata, sak kalimat, orang sak kalam, sak kalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat wa qulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dhisik waqaf. Minal aswad itu waqaf. Sehingga sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam dulu kan tidak ada listrik. Itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi akhir dimak bojone gitu loh. Orang ketok aja oleh berarti kan gitu. Kok orang ketok aja oleh. Mangan ya gitu, mangan tengah mangan ngiceng nih. Orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi nggak boleh makan minum itu apa? Sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri itu, dilapuri wong salah paham mau udah masang apa? Benang. Menurut santri sing nakal benangi cilik benang ketok-ketok. Nah benangi gede kan gampang ketok. Akhirnya Jibril teko. Orang mau nomad maksudnya rumah temu salah paham. Iki aja orang tak kata turun tak turun nominal fajr. Jadi final fajr itu satu-satunya contoh yang Quran. Sing turun mau tak kalimat tok. Jadi Jibril kalau langit pedun yang bumi. Ini mau bawa minal fajr. Bisa akeh ada semua. Kalau langit ke bumi mau bawa minal fajr. Akhirnya itu ya panjang aja tuh di seleb no. Oh mana nih ora kok benang putih, benang hitam tapi fajar sotik, fajar. Semenjak itu pemaknaan harfiah yaitu apa? Benang dihilangkan, fajar gadib sama fajar sotik. Itu Jibril mau turun apa? Minal fajar. Itu satu-satunya contoh Quran turun misalnya. Sak kata, sak kalimat, orang kok apa?
Sakalam rak musnad sampai musnad. Saya teruskan malah ya. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanadnya musalsal ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina. Terus peristiwanya sama siapa, tuduhannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B. Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kan kecil. Andai kan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan makna am, dengan lafaz am, dan itu bahaya. Misalnya lafaz am gini, innal insana lafi khusr, semua manusia pasti getun. Masa Rasulullah masuk lafaz innal insana, masa para nabi, para wali masuk innal. Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan alil ahdi, al itu untuk makna takrif. Orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi khusri. Sehingga proporsional. Apa proporsional? Makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anni faddaltukum alal alamin. Bani Israel didawi pangeran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufassir mengatakan karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, kuntum khairum matin. Tapi kenapa Bani Israel difitopi wa anni faddaltukum? Oh begini, ala alami zamanihim apa? Ala alami zamanihim. Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al. Apa? Ada seperti begini. Mbak Arwani itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan nggak akan merasa lebih baik ketimbang Mbak Munawir karena guru
gurunya. Mbah Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita. Kalau dibanding Mbah Zubair sama, saya tahu dua Al-Haddad terbaik. Tapi kan nggak mungkin beliau kerso dibandingkan sama Fakih Muqaddam, sama Habib Ahmad bin Isa al-Muhajir. Semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya. Karena mesti beliau-beliau punya senior. Paham itu lagi? Sama lah. Ketika wa anti faddaltukum alal alamin, Bani Israel dikhitabi gitu, alami zaman ini bahwa Bani Israel lebih utama hanya dibanding orang di eranya. Tidak mungkin mengalahkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena umatnya Nabi kena status kuntum khaira umat. Ya jelas ya. Jadi, nah, siapa yang tahu proporsional ini? Lagi-lagi ulama. Jadi ini penting, ulama ini penting. Sama ketika Rasulullah itu nyuwun sewu, ya mau berteman orang-orang kafir. Itu ulama yang tahu bertemannya apa. Karena Rasulullah tidak punya hadzun nafsi, bertemannya adalah tatmi'an lil Islam, supaya menyenangkan mereka masuk Islam. Thalaban li imanihim wa tama'an li imanihim. Tidak sing akrab sampean, paling untuk servis. Gak butuh Islami, butuh duit. Kan nanti terserah. Sama-sama dohir itu mau berteman, tapi kan beda orang soleh sama ndak. Aku bolak-balik nonton gampang kasus itu. Ana wong soleh ngekeki dhuwit rondo ayu. Wis pikirane nulung. Tapi nak wong dolim ngekeki dhuwit mesti pesen apa ora. Jadi sama, perilakunya sama-sama memberi. Tapi orang soleh sama orang fasik selalu beda. Makanya Allah nak ngendikan itu sederhana dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Qul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqon. Sama. Coba kiai sama orang fasik yo ramah yo lomo. Enak menawa gelem dadi apik. Antar wong fasik yo sayang yo lomo, ben kena dadi anak buah ben gelem ngedaro narkoba. Lomane padha pemberiannya sama. Sing kiai memberi ben orang ini jadi baik. Sing badan narkoba memberi ben gelem dadi anak buah. Memberinya sama. Perhatiannya yang beda apa? Niatnya, karena tidak akan sama afamangkana mu'minan kamangkana fasiko. Lah saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga. Karena bahwa kaya gue terus diterjemah apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawab tidak. Itu bangunnya apa ujian masuk madrasah aliyah. Bocah orang karu-karuan gitu. Jadi sing detail ngaji Quran sing detail. Afaman kana mu'minan kamang kana fasik. Makanya Rasulullah nanti ngendikan dan hadis ini saya pegang betul. Jangan geman salah paham sama orang soleh yang alim karena motifnya pasti kebenar meskipun dohiri salah. Terus Nabi cerita karena habrun ahbari Bani Israel dulu itu ada orang alim dari Bani Israel. Itu orang soleh sekali, alim sekali. Tapi ketika beliau sedekah itu dikasihkan sama maling. Fatahat dasar nas, orang geger, orang alim sedekah be maling. Kemarin Kang Ali sambil radikai malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua jika ada lonte, jika ada wong nakal. Geger mana? Ini orang alim kok malah ngamal nih lonte. Geger belum selesai hari ketiga, jika ada wong suka. Jadi 3 hari itu keliru terus. Tapi beliau orang alim, orang ini dipuji Nabi. Kata beliau begini, wong nganti dadi lonte, wak kepen golek duit. Jadi ini tak kei, dok, wak dadi lonte golek duit, ini tak kei tapi rasa dadi lonte. Fala Allah antas ta'ifa, saya memberi itu supaya dia nggak jadi nakal. Betul nggak ngambil orang fasik sing ngekei duit. Ayo betul darah. Terus, ya pesan terus copet itu dikasih, ditanya kenapa kamu ngasih copet? Lah ya copet nganti nyopet itu boleh duit cung serausan nyopet ya dino iki tak kei biasanya dino untuk kira cung misal ya 500.000 kayak 500.000 rasa nyopet. Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih tapi motivasinya beda. Yang paling sini terakhir wong sugih tiga. Wong sugih bingung, mbah ya kalau sugih kok kei duit. Lah nganti kowe medhit, iku ora saking senenge duit tak tambahi. Akhirnya jadi sugih. Makanya masyhur itu.
Jadi artinya gini loh, wong alim ora iso dipadakno wong. Makanya ketika Rasulullah SAW berteman dengan Nasara Najran, sampai Nasara Najran sowan ke Nabi konsultasi tentang agama. Terus bagian riwayat Nabi menghormati mereka. Itu beda dengan kita. Kita seperti itu nggak boleh niru-niru amat karena konteksnya beda. Kekuatan kita, iman kita dengan Nabi itu beda. Tapi tetap ini menjadi hukum. Siapapun boleh analisis sesuai pahamnya masing-masing. Tapi tetap beda. Seorang lagi tetap beda. Karena tadi misalnya orang wong alim soleh terus senengane mulang rodo-rodo ayu. Ya kita harus sebutkan. Paling banter sangka bodoh jadi pinter, sangka nakal jadi solihah, sangka kedonyan jadi eling akhirat. Ya motif utamanya seperti itu. Senajan kok akhirnya kecoba hampir itu soal diwayo. Ya tetap salah. Tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik. Makanya nenggone tiba nih manakib, nenggone tiba berjanji wayamsi ma'al armalati. Di antara sifatnya Nabi itu mau mengajarkan beberapa janda. Karena mereka kasihan. Tapi nak mulang sampai yang mulang hamdani sing khusnudzon itu sapa? Khusnudzon itu kebodohan. Karena terus eling ben sing ayu iki sing elek iki kok. Dadi ora penting iku paham ta ora itu penting dene apal apa? Itu kan ngeri itu. Maka ini penting saya utarakan. Jadi Allah nak ngendikan itu sebenarnya sederhana, tapi maknanya jauh. Afamangka namukminam kamangkana fasik. Saya itu merasakan, saya kemarin yang 7 hari di Korea. Itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas lain. Kenapa saya yang diundang? Sebenarnya saya itu gak diundang. Mereka minta saya ngaji, beberapa kali sudah ngaji di Indonesia, terus mereka minta sekali-kali gue ngaji di Korea. Aku yang bilang gini, tapi waktunya terserah aku. Ngatur kiai dosa. Dia sesuai terserah jenengan. Mereka mintanya 1 bulan di Ramadan. Ini kodemu bukan tutup kok. Kiai sewa kan. Bulan Ramadan bisa. Akhirnya saya minta seminggu saja. Uniknya 14 di Korea. Tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja. Delalah saya pas menerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sekeliling kamu sesat enggak masalah. Kamu hidup di Jakarta enggak masalah, di Hong Kong enggak masalah, di Thailand enggak masalah. Yang penting kesehatan kamu terjaga. Itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat Gus yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustaz-ustaz di sana merasa nyaman. Enggak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Hanya dikenang. Nasihatnya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat mengundang saya semua guru-guru kita ijazahi itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis, bumi di sini itu nangis semua karena lama enggak dipakai sujud. Padahal lakal hamdu bil samawati wa bil ardi, bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi. Nanti kalau orang Korea enggak ada orang Indonesia, bumi harus lodang. Jadi didelok malaikat kedua, ini kok lodang karena enggak ada yang sujud. Tapi baru kayak dikepung TKI 49.000. Dan itu separuh lebih sholat. Sholatnya keren pisan, kadang yang Thailand, kadang yang gone. Karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit ke kamar mandi. Jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi. Lucunya kalau mereka sedang baik nawari gini, apa tak belikan patung juga? Karena pernah ada orang TKI sholat itu dicemin ngisor. Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa patung. Karena tahunya mereka yang namanya sembahyang pakai. Jadi betapa mereka nggak kenal sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal baru katanya orang-orang Indonesia 49.000. Nah sekarang udah bikin masjid, doa apa, terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid itu unik. Kadang lantai 1 gereja, lantai 2 bar, lantai 3 masjid. Jadi saya pernah ngaji begitu mau ke masjid melewati gereja dulu. Jadi masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ. Lantai 2 bar. Baru lantai 3 masjid. Kadang balikannya masjid dulu bar
Jadi ya nguji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah mau ke masjid, lantai 2 bar sudah kamar setengah. Ke masjid apa di sini aja ya? Tapi ya tadi, makanya kita semua syukur betul umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikawal Quran ila yaumil ya. Jadi yang dikawal Quran bukan orang sudut saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas Muslim saja, termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran la yadurukum man dhalla idza tadi. Saya punya dokumennya ya, orang-orang Rusia Kang Ali ketika Uni Soviet itu mengkooptasi 100 tahun. Itu orang-orang Islam turunan Uzbek, turunan Syria, turunan Arab. Itu kalau mengajarkan tauhid itu di basement, di bawah tanah. Karena mereka dipaksa menjadi komunis. Tapi Allah itu maha kuat. Allah huwal qawi. Allah itu zat yang kuat, gak terkalahkan. Mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah tanah untuk mengajarkan tauhid. Dan doa mereka didengar Allah. Akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemakmuran. Tapi sekali menjadi negara persemakmuran langsung menjadi negara Islam, yaitu Ceknya Uzbek Tajikistan. Laukanu hina kufrihim tidak belajar Islam maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi karena mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tetap belajar Islam, sehingga pertama merdeka langsung negara Islam. Andai kan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi mereka ketika dikooptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi. Sebenarnya itu jengelah ya durrukum mandola ilah tadi. Jadi orang sekeliling kamu sesat gak masalah, asal komitmen kamu sendiri tercerahkan atau mendapat hidayah. Dan saya itu ingin ya Quran seperti ini itu mancap nih umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi kamu tidak usah takut sama. Kayak apa Jakarta? Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini-gini. Itu tidak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang nggak ngerti Habib Mundir di daerah modern sampai Masjid Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang nggak ngerti keluarga Kuitang? Orang-orang alim yang non Habib juga banyak. Dulu ada Pak Syafi'i, sekarang ada Pak Supran Makmur, Pak Nur Iskandar. Banyak teman-temannya bapak yang alim di Jakarta. Santri saya yang Jakarta ya banyak. Muhyiddin saya Jakarta ya banyak. Karena ketika orang itu baik, itu layak dihukum mandolah ilah tadi. Uni Soviet kayak apa dikjayanya? Jadi ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas nama Islam. Jadi kita usah khawatir, wah ini negara Indonesia rusak, togut itu dihancur. Wah apa-apa, nggak tahu ngaji, yakin nggak tahu ngaji. Agama ini akan dijaga Allah ila yaumil qiyamah. Jelas dawuh Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawa'ahum. Agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela-pembela kebenaran ila yaumil qiyamah kata Nabi. La yadurruhum man khalafahum, dan umatku yang bela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka. Dulu ketika kita kecil, pengajian kudu lapor Polres mau balik di data dia bener ini. Saat ini pengajian atau diundang polsek dorong. Bedanya kan jauh sekali. Dulu kan kayak kesulitan, sekarang kayak apa? Padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat, udah mungkin mesti hebatnya mau bisa. Tapi agama ini dijaga Allah. Nah, cara kiai sing tasawuf dhisik digawe Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku agama mlaku. Berhubung agama diurusi pangeran, saiki do mudin yo mlaku. Mergo sing ngurusi pangeran. Cara sing ngurusi manusa agama itu tutup. Mergo sing gawe trimo mudin. Tapi berhubung dijaga pangeran. Sing gawe rada-rada pidol ya tetep mlaku. Dari Hamdani tetep. Ya memang Allah Ta'ala sudah janji la tazalu ta'ifat. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi tentu semakna dengan wahyu. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dawuh Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Jadi umatku akan selalu ada yang membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh yang menentang. Tapi syaratnya tadi loh ya, syaratnya seperti di Quran tadi, ilah tadi itu. Kalau di Kudus bar bisa rame,
Tapi nyatanya pengajiannya Ki Saroni ya Ki Saroni. Artinya kebenaran sebenarnya nggak pernah kalah. Coba sekarang hitung saja. Konser dangdut sama sholatnya Habib Syekh, pendatangnya banyak mana coba? Tetap menang Habib Syekh. Sekarang orang yang dibar sama ngaji Jumat pagi banyak mana? Banyak banget. Artinya kebenaran itu selalu menang. Dari pote kadang sih kebenaran itu hitung-hitungan. Tadi wangi ini untuk obol, itu mulai masalah. Kalau yang bawa saja sudah ada ikhlas itu mulai. Asal yang bawa ikhlas, insya Allah tetap menang. Dong tuh paham ya, orang tak tersinggung ya, biasa orang. Jadi artinya Allah menunjukkan kebenaran kan sesuatu yang nggak menarik itu sebetulnya. Kok menarik gitu? Kiai ini wis lanang, jenggoten, brewoken, lanang dulu artis kan karuan, Siti Sawang Ayu. Lagi misalnya Khadruan sing Hamdani yang ada ini delok ngaji ini nguri delok Hamdani itu apa itu? Tapi yang menarik loh. Ya coba Vatikan, saya punya teman itu pernah main di Vatikan. Itu kan menarik, ada gondola, apa orang Eropa itu cantik-cantik, cekatoan cekak. Wajar lah kalau menarik. Tapi masih kalah dengan Ka'bah. Ka'bah wis kotak, pinggire wong brewok cobaan. Tapi wong mukjizat. Iku wong yo wedan tenan moro. Edan seneng banget ora edan basa Jawa, basa Arab. Cara wong Jawa nak darani seneng banget iku basa. Coba. Justru itu kita mukjizate Ka'bah. Ya ya kalau orang ke Vatikan kan menarik wajar kan ada wong ayu, sungainya indah. Nah, moro Ka'bah aja. Wis kotak. Iran kita. Semua wong Arab-Arab. Wotok-wotok kadang dituwakoi. Wah, yo. Ka'bah ku keramat. Daya tariknya ya luar. Lu mau menuruti teori sosial, Ka'bah itu menarik enggak? Coba sampeyan. Ini justru itu keramatnya. Kiai yang ngono wis watuk nak mulang rai. Wadang mulang nanging sesuai sidang itu. Tapi sing ngaji yo. Ana cano wis jaga penampilan, jaga image, berhubung niate ora pati ikhlas. Lah wong ora seneng. Jaga wong itu. Mati agama itu mesti jaga agama mek ikhlas temen ati kula. Karena wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu. Jadi agama ini hanya bisa dijaga oleh apa? Ikhlas. Dilatih, cara ikhlas begitu. Aku dilatihan, tapi sebentar itu cuma latihanku wis suwe, jadi kemungkinan wis sukses. Jadi beri Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim.